Selamat hari Minggu. Selamat hari Minggu anak-anak semuanya. Apa kabarnya? Pasti sehat, luar biasa. Yes, yes, yes. Ya, kita ketemu lagi di Minggu pagi tanggal 2 Agustus. Nggak terasa ya, udah Agustus. Kita akan memulai ibadah kita. Tapi sebelumnya Miss mau bertanya nih, apakah Alkitabnya sudah didekatkan, koletenya sudah diminta ke orang tua? Ya, kita akan melayani hari ini. Ada Miss Priska, Ada Sir yang paling ganteng, pasti sudah kenal semua. ya Serneman ya, belum ganti. Terus kita akan diikutkan sama Amang Hutasawit dan juga Inang Hutapea. Ya, kita akan memulai ibadah kita. Terlebih dahulu, pastikan hatinya untuk melayani Tuhan ya anak-anak. Yang punya kakak adik juga, kalau misalnya adiknya ribut, tolong diingatkan supaya tetap fokus ya. Oke, kita akan memulai ibadah kita. Kita akan bernyanyi terlebih dahulu. Lipat tangannya. Kita akan angkat lagu pujian kita. Kita bernyanyi dengan lagu Kami Puji Dengan Riang. Semuanya sudah tahu anak-anak? Ya, yang sudah tahu kuatkan suaranya ya. Berdoa. Anak-anak semuanya dilipat tangannya ya. Mari kita bersatu dalam doa. Segala puji syukur hormat kami kepada Allah
Allah yang selalu baik pada kami, Allah yang berikan kami napas kehidupan. Terima kasih Tuhan buat hari yang baru, buat hari ini juga Tuhan. Di pagi hari ini kami boleh beribadah kembali bersama anak-anak HKBP Tapian Nauli. Tuhan Yesus, di pagi hari ini juga kami akan memohon pertolongan Tuhan, supaya Engkau-lah yang berkati setiap anak-anak ya Tuhan. Walaupun kami beribadah masih di rumah kami masing-masing, biarlah Tuhan Kau menyertai hati mereka, memberikan anak-anak sukacita, supaya mereka juga bisa memuliakan nama Tuhan. Tuhan Yesus, kami juga boleh bersyukur kami masih dalam keadaan sehat. Tuhan Yesus, kami akan memulai ibadah kami ini. Kami serahkan Tuhan ibadah kami ini dari awal, pertengahan, dan sampai akhirnya nanti. Biarlah Tuhan yang kami lakukan ini juga ya Tuhan, pujian kami ini untuk kemuliaan nama Tuhan Yesus. Kami mohon ampun ya Tuhan akan kedosaan kami. Di dalam Yesus Kristus kami berdoa mengucap syukur. Amin. Oke, kita akan bernyanyi kembali. Tuhan memanggil namamu. Semua anak-anak boleh bernyanyi bersukacita bersama adik-adiknya atau bertepuk tangan juga. Oke. mendengarkan hukum Taurat Tuhan, yaitu hukum Taurat yang keempat, ya, titah keempat. Ingat dan kuduskanlah hari Sabat, 6 hari lamanya engkau bekerja dan melakukan segala pekerjaanmu.
Tetapi pada hari yang ketujuh ialah hari Sabat bagi Allah Tuhanmu. Engkau tidak boleh bekerja pada hari itu. Juga anakmu laki-laki atau perempuan, pembantumu laki-laki atau perempuan, ternakmu atau orang lain yang berada di tempat kediamanmu. Sebab Allah menciptakan langit dan bumi dan segala isinya di dalam 6 hari. Kemudian ia beristirahat pada hari yang ketujuh. Itulah sebabnya Allah memberkati hari itu dan menguduskannya. Demikian hukum Taurat Tuhan. Semoga kita dapat melakukannya. Amin. Kita akan angkat pujian lagi. Anak-anak sudah boleh duduk ya. Kita akan bernyanyi Patik Paupaton. Masih ingat ya anak-anak kan? Nanti waktu bernyanyi ini ada anak-anak tetap berdiri ya. Kita akan membuat gerakannya ya. Miss lupa, ternyata kalau Sleman harus berdiri selalu. Iya, kalau saya MC semua harus berdiri dari lagu pertama sampai lagu terakhir. Oke. Oke. Kita bernyanyi Patik Paupaton. membacakan ayat hafalan di bulan Agustus. Adik-adik yang sudah menghafal ayat bulanan di bulan Agustus ya, bisa nanti mengirimkan videonya ya lewat WA group atau lewat chat pribadi ya. Nah, ayat hafalan di bulan Agustus diambil dari Yesaya 58 ayat 9b sampai 10.
Sama-sama kita mengucapkannya. Apabila engkau tidak lagi mengenakan kuk kepada sesamamu dan tidak lagi menunjuk-nunjuk orang dengan jari dan memfitnah, apabila engkau menyerahkan kepada orang lapar apa yang engkau inginkan sendiri dan memuaskan hati orang yang tertindas, maka terangmu akan terbit dalam gelap dan kegelapanmu akan seperti rembang tengah hari. Ya, sekali lagi sama-sama kita ucapkan Yesaya 58 ayat 9b sampai 10. Apabila engkau tidak lagi mengenakan kuk kepada sesamamu dan tidak lagi menunjuk-nunjuk orang dengan jari dan memfitnah, apabila engkau menyerahkan kepada orang lapar apa yang kau inginkan sendiri dan memuaskan hati orang yang tertindas, maka terangmu akan terbit dalam gelap dan kegelapanmu akan seperti rembang tengah hari. Demikian ayat hafalan kita. Semoga anak-anak sekolah minggu dapat menghafalkannya dan dapat melakukannya di kehidupan kita sehari-hari. Amin. Ya, kita kembali bernyanyi Polanda Dana. Oke, sama seperti lagu kita. Ayo anak-anak semangat untuk hafal ayat 6 ya. Tetap semangat anak-anak. Kita akan bernyanyi terima kasih 1000. Oke, anak-anak harapannya tetap semangat ya. Semua anak-anak berdiri ya. Semua anak berdiri.
membacakan pengakuan iman rasuli, ya. Ketika saya nanti membacakan, adik-adik sekalian mengikuti, ya. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, yang naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari sanalah akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja Kristen yang kudus dan persekutuan orang-orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan kehidupan yang kekal. Amin. Kita bernyanyi kembali. Kasihnya seperti sungai. Ya, kita akan bernyanyi dengan semangat juga. Anak-anak yang kenapa, Sar? Iya, anak-anak harapannya juga Alkitabnya sudah di dekatnya, ya, karena setelah ini kita akan mendengarkan firman Tuhan. Kita akan mendengarkan firman Tuhan. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, marilah kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus buat berkat dan kasih karunia-Mu yang masih Kau limpahkan kepada kami, sehingga pada pagi hari ini Tuhan, kami masih dalam keadaan sehat dan bersukacita, dan kami boleh melakukan atau mengikuti ibadah sekolah minggu pada pagi hari ini dalam keadaan sehat dan bersukacita. Tuhan Yesus yang baik, kami akan mendengarkan firman-Mu. Buka hati dan pikiran kami agar kami dapat mendengar, mengerti, dan melakukan firman-Mu di dalam kehidupan kami sehari-hari. Di dalam nama anak-Mu, Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Firman Tuhan
pada hari ini diambil dari Efesus 5 ayat yang ke-8 sampai ayat yang ke-9. Efesus 5 ayat yang ke-8 sampai ayat yang ke-9 ya. Mari sama-sama kita membaca. Memang dahulu kamu adalah kegelapan, tetapi sekarang kamu adalah terang di dalam Tuhan. Sebab itu hiduplah sebagai anak-anak terang. Karena terang hanya berbuahkan kebaikan dan keadilan dan kebenaran. Jadi firman Tuhan pada pagi hari ini mengenai anak-anak terang. Ya. Anak-anak terang. Ya. Mungkin adik-adik sekalian sudah tahu apa itu terangnya. Apa itu terang? Berarti sudah bisa adik-adik menyimpulkannya atau menjawab kalau terang itu berarti ada yang pasti ada yang berkata terang itu bercahaya, ya kan? Pasti terang itu bersinar. Pasti terang itu kelihatan. Jadi di sini firman Tuhan yaitu mengenai anak-anak terang. Hidup sebagai anak-anak terang. Mengapa anak terang itu penting? Mengapa anak-anak terang itu penting? Ya, coba. Kalau tidak ada terang, ya kan? Pasti kegelapan akan menyelimuti bumi kita ini, ya kan? Kalau tidak ada dulu si Thomas Alva Edison menciptakan lampu listrik, pasti masih gelap, ya kan? Tidak ada cahaya listrik, ya kan? Yang menciptakan bola lampu atau lampu listrik, ya kan? Jadi terang itu sangat penting di dalam kehidupan kita sehari-hari. Karena tanpa terang, ya kan? Tanpa terang kita tidak bisa melihat sesuatu. Tidak bisa menebak sesuatu karena kita tidak bisa melihat. Mengapa anak terang itu penting? Kenapa terang itu dibutuhkan? Ya, kenapa terang itu dibutuhkan? Karena di dalam terang segala sesuatu lebih kelihatan. Karena di dalam terang segala sesuatu lebih kelihatan. Kalau redup-redup, ya kan? Kalau samar-samar, contohnya mana lebih bagus? Listriknya itu ada kan? Ada yang setengah arus katanya. Redup-redup. Pasti mata kita sakit, memaksakan untuk melihat sesuatu benda. Memastikan benda itu benda apa. Pasti mata kita sakit. Tetapi karena cahayanya terang, kita dapat melihat benda yang benda atau mengenal benda, ya kan? Kita butuh terang untuk melihat sesuatu. Kita butuh terang untuk melihat sesuatu. Terang terus terang katanya, ya kan? Seperti
Ibu kita Kartini, apa yang dikatakan si Kartini Tahe? Coba dulu. Habis gelap, terbitlah terang. Nah, ketika gelap sudah habis, terbitlah terang. Inilah yang kita butuhkan. Ketika kegelapan, ketika sesuatu hal yang terjadi pada kita pada saat ini, ya kan, maka terang yang dipersiapkan oleh Tuhan akan dipancarkan kepada kita. Ya, kenapa kita sudah terang? Kenapa kita sudah disebut anak-anak terang? Kenapa? Coba, ada yang tahu? Ada nggak yang tahu? Kenapa kita disebut anak-anak terang? Karena Roh Kudus sudah hadir dalam hidup kita dan menerangi hidup kita. Jadi orang-orang yang masih dalam kegelapan, ya kan, dalam arti yang tidak mengenal firman Tuhan, ya, bukan yang buta ya, tetapi kegelapan dalam arti orang-orang yang belum mengenal Tuhan, ya. Kenapa kita disebut anak-anak terang? Mana tahu kan, jadi orang-orang buta itu kayak mana mereka melihat terang? Mereka kan buta. Mereka juga disebut anak-anak terang karena Roh Kudus sudah hadir dalam hidup mereka dan sudah menerangi hidup mereka. Ya kan? Jadi bukan karena mata kita bisa melihat makanya kita disebut anak-anak terang, bukan, ya. Tetapi ketika Roh Kudus sudah hadir dan hidup di dalam hati kita, maka kita disebut anak-anak terang. Bagaimana ciri-ciri anak terang itu? Bagaimana ciri-ciri anak terang itu? Pasti adik-adik bilang, selalu tersenyum, Sir. Apalagi? Mukanya incelong, Sir. Bukan seperti itu, ya. Yang pertama adalah ditebus oleh Tuhan Yesus. Ditebus oleh Tuhan Yesus. Ketika Paskah, ya kan? Ketika Paskah, Tuhan Yesus disalibkan di kayu salib, darahnya mengalir dari kayu salib untuk menghapus dosa kita. Ya kan? Dan bangkit pada hari yang ketiga. Dan hari ke-50, ya kan? Atau hari Pentakosta. Jadi semua berkesinambungan. Jadi dimanapun kita ditempatkan, hendaknya kita bercahaya dan membawa terang. Kemanapun kita ditempatkan, dimanapun kita berada, hendaklah kita bercahaya, membawa terang, katanya. Ketika kita berada di tempat kumuh, ya kan, atau berada di tempat orang-orang yang narkobaan, kita hendaknya menjadi terang bagi orang-orang tersebut, bukan menjerumuskan orang itu, bukan, tetapi membawa orang-orang itu supaya mereka menjadi terang juga, menjadi anak-anak terang. Ketika
anak-anak kita ditempatkan di tempat anak-anak yang suka cakap kotor, ya kan? Kita juga harus menempatkan diri sebagai anak-anak terang. Yang kedua adalah hidupnya jujur di hadapan Tuhan. Hidupnya jujur di hadapan Tuhan. Bagaimana hidup yang jujur ini? Ya kan? Hidup yang jujur. 4 bulan ya, mau 5 bulan kita belajar dari rumah atau belajar online, ya kan? Ketika orang tua bertanya, "Nakku, udah siap PR-mu?" "Udah, Mak. Tenang. Udah aku kirim kok videonya, buktinya." Rupanya dia menonton YouTube. Tidak ada kejujuran. "Nakku, udah makan kamu?" Udah, Mak," katanya. Rupanya nasinya dibuang ke mana? Entah kemana lah itu, ya kan? Karena anak itu malas makan. "Nakku, udah tidur siang?" "Udah, Mak. Baru aja aku bangun, baru aja aku cuci muka." Rupanya nonton YouTube atau film Korea, ya kan? Jadi tidak ada kejujuran atau transparan, ya kan? Padahal dikatakan di Matius 5 ayat 14, "Kamu adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi." Maksudnya adalah bahwa sikap atau perilaku kejujuran itu harus kita tanamkan di dalam hati kita. Sejak kecil terajak-ajak, ya kan? Jadi jangan mencari 1000 alasan untuk menutupi satu kesalahan, ya kan? Jadi hendaklah kita seperti yang dikatakan Matius 5 ayat 14 tadi, hendaklah kita menerangi tempat-tempat yang tersembunyi, sekalipun itu di atas gunung, maka akan kelihatan. Pernah nggak mendengar pepatah atau ungkapan atau peribahasa, sepandai-pandainya menyembunyikan bangkai, ya kan, akan tercium juga. Jadi kalau hari ini kita dikatakan anak-anak terang, jadilah anak-anak yang jujur dan transparan, ya. Seperti plastik transparan itu, kelihatan di luar dan di dalamnya, ya kan? Tahu kan plastik transparan kan? Plastik plastik untuk menjilid itu. Pasti udah tahu adik-adik semua, ya. Kalau nggak pernah ke fotokopi nggak tahu lah itu. Yang ketiga adalah selalu mengikuti jalan Kristus. Berkomitmen mengikuti Kristus. Apakah adik-adik sekolah minggu sudah berjanji dalam hatinya, walaupun ini masih kondisi corona, ya kan? Walaupun masih tidak bisa ibadah di gereja, apakah sudah berkomitmen kalau aku akan tetap beribadah
walaupun beribadah di rumah. Itu yang pertama, ya. Jadi adik-adik sekalian, selalu mengikuti jalan Kristus, katanya. Dimanapun, kemanapun, dan kapanpun. Dimanapun, kemanapun, dan kapanpun. Ya kan? Dimanapun kamu berada, kemanapun kamu melangkah, dan kapanpun itu, kita tetap mengikut Kristus. Jangan minggu, ini kan hari Minggu Tuhan, aku mau bertobat lah gitu ya kan, aku bertobat lah. Baru tiba hari Senin, masih hari Senin kok, masih ada kok 5 hari lagi, maaf, jumpa hari Selasa, masih hari Selasa kok, jumpa hari Rabu, masih hari Rabu kok, jumpa hari Kamis, masih hari Kamis kok 2 hari lagi, jumpa hari Jumat, masih hari Jumat kok 1 hari lagi, jumpa hari Sabtu, masih hari Sabtu kok, kan besoknya Minggu. Besok baru tidak berdosa, katanya. Itu tidak bisa ya. Kemanapun, dimanapun, dan kapanpun tadi, kita berkomitmen untuk mengikut Kristus. Yang terakhir, yang keempat adalah memberitakan Injil. Apakah saudara-saudara, apakah adik-adikku sekalian sudah ikut memberitakan firman Tuhan? Aku kan anak sekolah minggu, masa aku berkhotbah? Bukan harus berkhotbah, bukan. Ketika orang tuamu malas datang ke gereja, Pak, ini hari Minggu loh, ke gereja lah. Itu juga sudah memberitakan firman Tuhan. Ketika tetanggamu setiap hari Minggu bermain ke warnet, ya kan? Atau main-main di halaman rumahnya, ketika kamu, hai kawan, ini hari Minggu, ayo ke gereja. Sama-sama kita memuji Tuhan. Itu juga sudah memberitakan firman Tuhan. Jadi mengajak jiwa-jiwa untuk merindukan Tuhan. Mengajak jiwa-jiwa untuk merindukan Tuhan. Bukan kata Sir itu kan aku harus memberitakan Injil. Aku hafallah dulu Efesus 5 ayat 8, nanti aku bilangkanlah sama bapakku. Bukan seperti itu, ya. Tapi ketika kita mengajak orang tua kita yang dulunya malas ke gereja, ya kan, yang hanya ke gede, ya kan, menyuruh nomor 1, ya kan. Tetapi ketika kita mengajak, kita sudah memberitakan firman Tuhan. Ketika kita melakukan perbuatan yang baik kepada orang lain, ya kan, memberikan apa yang berlebihan pada diri kita kepada orang lain, maka kita sudah memberitakan firman Tuhan. Jangan pelit, ya, jangan serakah, jangan apa lagi? Jangan suka membuang, apalagi yang namanya makanan, ya, makanan. Ayo, siapa yang suka buang makanan? Ada? Nanti di musim pandemik ini kamu masih suka membuang makanan, Tuhan nanti marah. Orang-orang di sana banyak yang tidak makan, banyak yang membutuhkan kebutuhan untuk dimakan, menjerit, menangis.
Tetapi ketika kamu membuang makanan, berarti kamu sudah sudah tidak mencintai ciptaan Tuhan atau mensyukuri apa yang telah diberikan Tuhan kepada. Jadi firman Tuhan pada pagi hari ini supaya kita menjadi anak-anak terang tadi, menjadi anak-anak terang tadi, yaitu kita harus melakukan yang di empat tadi empat tadi. Ditebus oleh Tuhan Yesus. Tadi yang pertama itu harus ada dalam diri kita. Baru yang kedua, hidup jujur dan transparan. Yang ketiga, selalu mengikuti jalan Kristus. Yang keempat, memberitakan Injil. Jadi adik-adikku sekalian yang cantik-cantik, yang ganteng, supaya kita menjadi anak-anak terang, mari kita tetap memberikan yang terbaik, tetap melakukan yang terbaik apa yang diperintahkan oleh Tuhan, apa yang diminta oleh Tuhan, supaya kita tadi dikatakan anak yang memberitakan Injil atau memberitakan firman Tuhan. Pada saat ini mungkin rasa bosan, rasa jenuh, yang masih ada di hatimu. Di mana hati? Di sini hati pikiran dan hatimu, buanglah jauh-jauh. Biarlah rasa syukur yang selalu ada, yang terucap dari mulut kita, supaya apa yang kita inginkan, apa yang kita harapkan pada saat ini Tuhan akan berikan. Oke? Adik-adik. Jadi untuk itu jadilah menjadi anak-anak terang. Jadilah menjadi anak-anak terang. Jadi nanti sebelum kita tutup dengan doa, karena di yang keempat tadi ada memberitakan Injil, mengajak jiwa-jiwa untuk merindukan Tuhan, jadi kita nanti akan bernyanyi satu lagu Cari Jiwa, nanti kita akan bernyanyi Cari Jiwa, karena mengajak jiwa-jiwa untuk merindukan Tuhan, mencari jiwa. Kita nyanyikannya mencari jiwa bersama Yesus, Bawa kabar keselamatan.
bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus buat firman Tuhan yang kami dengarkan pada pagi hari ini. Kiranya kami dapat mendengar, mengerti, dan melakukan firman-Mu di dalam kehidupan kami sehari-hari. Ampuni Tuhan dosa-dosa kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Di dalam nama anak-Mu, Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kita akan memberikan persembahan kita. Persembahannya sudah disiapkan ya sayangnya. Oke, kita akan bernyanyi Kami Bawa Korban Pujian. Ya. Memberikan persembahan dengan tangan kanan. Ya, kita akan mengakhiri ibadah kita, tapi sebelum kembali ke Saneman untuk bawakan doa penutup, kita bernyanyi untuk negeri kita. Kita sambil bernyanyi dan terus berdoa supaya negeri kita semakin dipulihkan. Adik-adik bisa mencari di Google judulnya Pulihkan Negeri Kami, ya. Oke, sambil bernyanyi, kita juga sambil berdoa, selalu berdoa untuk negeri kita, terkhusus juga Kota Medan kita tercinta. Kami ingin mengingat bangsa kami. Kami ingin membawa bangsa kami ke hadapan Tuhan. Tolong bangsa kami Tuhan. Lindungi bangsa kami Tuhan. Bawa bangsa kami semakin dekat kepadamu. Kami umat rendahkan diri, sujud dan berdoa, mencari wajah-Mu, berbalik dari jalan kami yang jahat.
menutup ibadah ini, kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus buat hari ini. Engkau masih menyertai kami dari awal, pertengahan sampai akhir ibadah, di mana Engkau memberikan kami sukacita yang melimpah, sehingga kami bersukacita untuk mengikuti ibadah ini. Tuhan Yesus, pada hari ini kami mau berdoa buat negara kami, negara Indonesia ini ya Tuhan. Engkau yang memberkati, Engkau yang memulihkan Tuhan, supaya negara kami ini tetap Engkau yang menjagai dan kembali normal seperti biasa Tuhan. Dan kami juga berdoa Tuhan buat pemerintahan kami, terkhususnya Bapak Presiden kami, berikan dia kesehatan serta kesabaran dan kebijaksanaan yang daripadamu, supaya selalu sehat dan bijaksana di dalam melakukan tugas pemerintahannya. Kami juga mau berdoa Tuhan buat para dokter dan rumah sakit ya Tuhan, yang menangani masalah virus corona di negara kami ini ya Tuhan. Kiranya Engkau yang memberikan mereka kesehatan serta kesabaran, supaya mereka tetap bersabar Tuhan dan sehat di dalam menangani pekerjaan dan menangani masalah virus corona ini ya Tuhan. Kami juga Tuhan mau berdoa buat kota Medan ini ya Tuhan, di mana pada saat ini masih dalam keadaan zona merah ya Tuhan. Kiranya Tuhan campur tanganlah, supaya Engkau memulihkan kota kami ini, kota Medan ini ya Tuhan, supaya kembali bersinar seperti lagu yang kami nyanyikan tadi ya Tuhan, dan menjadi terang ya Tuhan, sehingga kami pun dapat melakukan kegiatan kami seperti biasa tanpa rasa takut untuk melakukan kegiatan kami sehari-hari. Tuhan Yesus yang baik, kami juga mau berdoa buat kesehatan kami, keluarga kami yang jauh dan yang dekat. Engkau berkati ya Tuhan, kemanapun kami melangkah dan dimanapun kami berada. Engkau bungkus kami dengan darah-Mu yang kudus, supaya kami tetap terlindung dan tetap dalam keadaan sehat. Tuhan Yesus yang baik, banyak dosa dan pelanggaran yang kami perbuat, baik sengaja maupun tidak sengaja. Kiranya hapuskanlah Tuhan, supaya tidak terhalang berkat dan kasih karunia yang akan Kau berikan kepada kami. Di dalam nama Anak-Mu Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sama-sama kita mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat, karena Engkau adalah kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Shalom. Selamat hari Minggu, dan tetap menjaga protokol kesehatan dan tetap menjaga kesehatan ya. Tetap semangat juga, Tetap buat semangat. adik-adik belajar ya, walaupun Tetap. masih dari rumah ya Sir ya. Ya, walaupun Masih daring kita ya. masih belajar dari rumah, tetap semangat dan melakukan yang terbaik untuk negara kita, khususnya kota Medan ini, supaya benar-benar menjadi kota yang bersih, tanpa tanpa rasa takut lagi ya, untuk melakukan atau kegiatan-kegiatan kita. Oke? Iya.
Dan untuk di rumah juga tetap juga ikuti aturan orang tua. Kalau misalnya disuruh belajar, tetap belajar dengan semangat ya. Oke, salam dari kami guru-guru sekolah minggu untuk orang tua yang ada di rumah. Sehat selalu buat kita semuanya dan Tuhan Yesus memberkati. Shalom.